Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Welcome back again di channel aku. Sekarang Mami Lucky Tarot MS mau bacakan tentang Twin Flame Updates ya. Ini tentang maskulin ke feminim. Oke. Insya Allah ini bisa resonate dan mengambil energi di alam bawah sadarnya maskulin dan juga feminim. Dan kita ambil hal baiknya dari readingan ini. Kita membaca doa dulu ya guys. Jangan jadikan tarot sebagai Tuhan. Ini hanya sebagai payung kita sebelum hujan agar kita mengambil hal yang baik dari kartu yang bertebaran ya. Kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Oke? Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, kita mulai ya. Masculine, what do you want to tell to feminim? Di bawah alam sadarnya dia ya. Di sini yang aku lihat dia merindukan feminim dan karena dia ingat banget kalau kalian selalu membuat dia bahagia dan dia kangen sama kalian ya, dia rindu dengan kalian. So kita lihat ya, maskulin, please show me tindakan dan niat kamu yang kamu pikirkan ke feminim apa. Kita lihat ya. Oke. Masculine, what you wanna say to feminim and what you wanna do for feminim. Bayangkan orang yang kalian inginkan ya. Masculine to feminim. The bottom of the deck kita ada dia banyak permasalahan ya tentang untuk union sama kalian. Di sini yang aku lihat karena dia memang menghadapi kesulitan dalam kebebasannya dia, terutama tentang karir. Di sini keuangannya dia banyak permasalahan dalam karirnya si maskulin. Dan di sini dia juga tertutup mata hatinya dari kebebasannya dia. Terkadang ini membuat dia tidak menerima kenyataan kalau hidupnya banyak kesulitan sekarang. Dan di sini dia juga menyesali ya dari perceraian atau perpisahan dari kalian karena ada skandal yang dia tanam dari cinta barunya ini ya dengan hubungan kalian yang sebenarnya sudah mau union, mau kembali, mau nikah ya, tapi ternyata banyak permasalahan dan ini membuat dia juga banyak pertengkaran, konflik batin dan sulit untuk menggapai karir, sulit mendapai karir dan juga kesuksesannya dia karena dia tertutup mata hatinya dengan keburukan sehingga dia tidak menerima kalau dia mendapati karma buruk saat ini. So kita lihat ya tentang masculine to feminim. The Two of Pentacles. Okay. Maskulin banyak sekali keraguan bahkan tidak seimbang dalam keuangan dan juga kehidupan. Dia coba mencari jati diri tapi dia coba membandingkan juga dengan apa yang dia miliki. Jadi dia merasa tidak ada rasa bersyukur dari apa yang dia dapatkan ya dari Allah ataupun Tuhan di sini. Karena di sini dua ya.
Jadi memang dia orangnya tidak bisa, satu, tidak bisa menerima kenyataan tentang kesulitan. Kedua, dia juga selalu membandingkan kehidupannya dengan orang lain. Itu sangat tidak baik, ya. Dan di sini dia juga ragu untuk ke feminim, karena dia melihat feminim sudah kuat, sudah bisa hidup tanpa dia. Di sini dia juga ragu akan rasa maafnya feminim. Jadi dia ragu untuk meminta maaf ke kamu. Kenapa? Karena dia melihat feminim sukses di sini. Ya. Dia sedih, gelisah, dan dia kangen dengan feminim. Karena dia melihat Two of Pentacles, the Queen of Wands, and the Nine of Swords. Tidak ada kebahagiaan yang dia dapati dalam kehidupan dia karena dia tidak bersyukur. Karena dia melihat feminim sudah mulai bangkit, bahkan sudah bangkit sekarang menjadi dirinya sendiri, bahkan lebih high power dari dia. Ini membuat dia depresi, bahkan tidak sanggup untuk melihat kenyataan kalau feminim sudah lebih baik hidupnya dari dia. Ya, lihat ya, matching ya, mirroring ya. Queen and Kings. Dia gelisah dengan kehidupan dia sendiri. Dia tahu feminim masih mempunyai telepati untuk dirinya, karena dia merasa ada sebuah cahaya yang menuntun dia untuk kembali ke feminim, yaitu dengan spirit guide-nya feminim. Tapi di sini dia gelisah dengan perjalanan karirnya dia, karena dia merasa tidak nyaman, tidak happy dengan tindakan dia yang selalu memberikan perhatian pada orang lain. Dia gelisah dari kelakuan dia sendiri yang selalu mencari perhatian orang lain karena dia dipercaya dengan orang ya, karena mulutnya atau ucapannya, rayuannya maut ya. The Queen of Pentacles. Dia melihat dia akan datang ke feminim untuk bisa memberikan suatu komitmen lagi, tapi memang belum pasti kapan dia datangnya, tapi dia ada rencana. Dan yang aku lihat di sini dia gelisah untuk merencanakan datang ke feminim. Kenapa? Karena dia karirnya ini banyak masalah, keuangan pun tidak seimbang ya, sehingga dia bingung karena si feminim sudah terlihat sukses, bahkan mempunyai masa depan yang jelas. Dia berharap banget bisa kembali kepada feminim untuk komitmen lagi di sini ya. The Seven of Swords, tapi harapannya tidak terkabul. Kenapa? Karena impiannya dia terkhianati dari topengnya dia sendiri di sini yang aku lihat, ya. Dan yang aku lihat juga dia orangnya mengkhianati impiannya bersama feminim, ya di sini. Dan dia merasa feminim ini sudah mengkhianati dia. Jadi pikirannya dia begitu, ya. Dan dia ingin kembali sebenarnya, tapi dia stres. Karena apa? Karena ya dia memakai topeng dan dia takut, gelisah sendiri dari permainan dia. Tadi aku udah bilang ya, dia ragu untuk meminta maaf ke feminim. Ya ragu sekali karena dia melihat feminim sudah sukses, kuat tanpa dia, dan dia ragu untuk bisa datang ke feminim, ragu untuk kembali ke feminim. Karena feminim sudah tidak terlalu peduli di sini ya, memaafkan tapi tidak terlalu peduli ya. Queen of Wands ya, karena feminim sudah merasa mempunyai dunianya sendiri, dan dia tahu kalau feminim ini sudah mengendingkan tentang kisahnya kepada si maskulin. Maskulin juga merasa dia takut di reject di sini ya. Dan Oswald, makanya dia stres, depresi dengan situasi yang dia hadapi, terutama dengan komitmen dengan Tuhan, dan juga dia tidak happy dengan komitmen yang dia jalani sekarang, dan dia juga tidak merasakan kebahagiaan ya dari merasa bersalah bersama Tuhan, dengan Tuhan. King of Wands ya, karena aku udah bilang ya, penyesalan untuk menjadi player. Apa yang dia rencanakan kan selalu menyimpan rahasia. The King of Wands, dia orangnya gampang dipercaya orang karena mulutnya manis, tapi ternyata banyak kekecewaan yang dia hadapi dari cara dia mempunyai planning.
karena dia melihat si feminim sudah bisa menjadi spiritual, sukses, keuangannya juga lancar di sini, ya. Karena dia melihat feminim sudah menjadi orang bisnis, ya. Dan dia melihat feminim banyak kolaborasi dengan orang lain, dan dia menyesal ini dengan adanya perselingkuhan, ya, yang membuat dia berkomitmen selain feminim. Dia berharap banget untuk bisa kembali sebenarnya bersama feminim. Tuh ya, berharap, pada aku berbicara dikasih sama Allah ya. Subhanallah banget ya. Tuh hati-hati ya guys. Dia berharap, tapi dia coba untuk healing perlahan demi perlahan dari ilmu hitam dan juga dari toxic dan juga perselingkuhan, addiction seksualnya semua. Ya, salah satunya cara untuk dia bisa healing adalah kita menghilingkan diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak menghilingkan diri kita sendiri, otomatis dia tidak akan bisa memandang kita dan kita akan dibandingkan lagi dengan dia. Ya contoh, misalnya kamu tidak spiritualnya tidak di high level, ya, hanya segitu-segitu aja, malah bertambah buruk ya, kamu tidak lebih baik tapi malah bertambah buruk, otomatis dia akan berpikiran, lu aja nggak bisa berubah apalagi gue, gitu ya. Jadi ketika kita sibukkan diri dengan spiritual kita, sibukkan diri dengan kebahagiaan kita, otomatis dia akan melihat, memandang sendiri, dia aja bisa kok mandiri, kenapa gue enggak gitu. Dan juga dia akan berpikir, kenapa sih gue harus memanfaatkan orang yang sudah bisa membantu tentang kemandirian gue, tentang artinya cinta, tentang ketulusan, tentang mencintai diri sendiri. Dia akan berpikir ya di sini. Makanya dia nih memanipulasikan. Dia envy sebenarnya, cemburu dengan kamu, dan dia juga menipu dirinya sendiri, menipu harapannya dia sendiri. Kita lihat Seven of Swords-nya ya. Karena dia di sini datang dengan memakai topeng, hati-hati ya. Maskulin to feminin. Ya, di sini dia ingin mengkhianati. Jadi gini, dia nggak mau bayar karma ya. Jadi dia pengen memanipulasi masa lalunya. Paham? Kalau orang memanipulasi masa lalunya adalah dia akan mencari jalan pintas, yaitu dengan ya dengan mencari orang lain lagi gitu, karena dia mencari keberuntungan dari seseorang lagi. Kalau yang kelihatan di sini dia terkhianati ya dari masa lalunya yang membuat dia terluka sendiri. So intinya si maskulin ini coba untuk mengendingkan keraguannya karena dia depresi dengan dunianya dia sendiri, gak happy dengan dunianya, bahkan dia juga bingung caranya gimana untuk memulai kesuksesan yang baru. Karena di sini yang kulihat dia banyak sekali penyesalan, kecewa dari perubahan dan juga masa lalu ya. Dia masih merindukan si feminim ya, masih, karena dia juga mengingat apa yang dia buat itu banyak kekacauan terhadap komitmen dengan si feminim, dan dia telah mengkhianati dengan perjalanan twin flame ini, the Six of Cups. Dia ingin meminta maaf kepada feminim karena dia tahu feminim akan selalu memaafkan dia dan membantu spiritualnya. Dia memang planningkan untuk kembali bersama feminim ya, komitmen di sini dengan harapan ya bisa kembali lagi sama kamu. Tapi memang di sini ada keraguan juga dalam dirinya untuk minta maaf ke kamu. Karena kenapa? Karena feminim sudah memiliki dunianya sendiri dan dia menyesali telah mengkhianati, tidak happy dengan kesalahan dia sendiri. Dia tahu objek dari semua masalah adalah dari dirinya sendiri, terutama dia mengkhianati ikatan suci, itu bisa dengan pernikahan dan juga janjinya dia untuk menikahi kamu. Dia banyak penyesalan juga, banyak kekecewaan dan masih stuck dengan masa lalu dari apa yang dia lakukan, selalu mencari planning di belakang kamu. Karena dia selalu mencari kesenangan, adventure dari kebaikan atau dari kecharmingannya dia ya. Charming itu kan seseorang yang dilihatnya baik tapi ternyata dia punya maksud ya di sini.
Dia menyesali, kenapa? Karena dia telah mengkhianati hubungan komitmennya DF sama DM. Ada orang ketiga di sini, ya. Dan tapi dia masih berharap banget untuk kembali rujuk sama DF. Tapi di sini maskulin ternyata terkhianati dari topengnya dia sendiri di masa lalu. Dan sini yang kulihat, oke, wow, gini ya. Jadi si maskulin ini penyesalan banget ya, kecewa dengan cinta barunya ini, ya. Kecewa dengan cinta barunya, keluarganya juga kecewa sama dia dari apa yang dia perjuangkan tentang orang ketiga ini, dan juga tentang egonya dia, kesombongannya dia karena orang ketiga. Ini yang membuat dia stagnan dalam healingnya, dan dia coba untuk sabar mempertahankan cara healingnya, yaitu dia akan mengambil keputusan di antara dua pilihan. Dia akan coba untuk jujur kepada feminim. Di sini yang aku rasakan. So kita lihat, jadi keluarganya nggak suka. Ini dari kemarin keluarganya mulu ya. Kayaknya feeling aku juga keluarganya sudah mulai bicara sama dia. Oke. Tadi kita lihat di sini ya, yang pertama. Oke. I'm really passionate on you. Ya, di sini dia sangat ingin kembali sama kamu, sangat bergairah, sangat menginginkan kamu. Dia membayangkan kamu adalah seseorang yang selalu membuat dia ceria, selalu membuat dia bahagia, dan juga selalu membuat dia memiliki hasrat yang tinggi di sini. Time will tell how big you love me. Ya, memang dalam penyesalan ini kan dia telah membuat kalian terluka, ya, dan dia juga membuat kalian menjadi orang ketiga, bukan diprioritaskan menjadi orang pertama, tapi dijadikannya orang ketiga oleh dia karena nafsunya dia. Dia hanya ingin melihat seberapa besarnya ya cintanya kalian ke dia, dan dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa datang ke kalian di sini. I will always only you. Ya, karena kan dia ingin kembali ke kalian, berharap bisa reconciliation karena kalian adalah twin flames. Tapi di sini dia akan terkhianati, ya, akan ditipu dari kisah dia masa lalu, yaitu dengan orang ketiganya. Di sini yang kurasakan, karena dia mengkhianati masa lalunya kan selalu datang dengan orang baru, tapi dia akan terkhianati lagi. Di mana dia dengan orang baru, dia akan terkhianati lagi, yaitu dengan orang barunya. Kenapa? Karena dia memanipulasi keadaan di masa lalu tanpa untuk menyelesaikan dengan gentle. Oke, so guys, aku harap ini bisa resonate buat kalian dan memahami dalam perjalanan ini, dan insyaallah ini Allah berikan yang terbaik buat kita dan berikan nyata 90%. Dan thank you so much for anybody who already watching my channel Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.